Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sania Lutfi dengan NRP 204010005. Di sini saya akan menghitung soal menggunakan kalkulator finansial. Dalam nomor 1 terdapat future value-nya yaitu 10 juta. Kemudian N-nya yaitu period yang kemudian diganti atau dikonversi menjadi 40 diganti menjadi semi annually, dan juga rate-nya itu per 3% dalam semi annually, dan juga compounding-nya juga menjadi semi annually. Dan kita lihat present value-nya. Hasil dari present value itu menunjukkan sama dengan yang di soal. Selanjutnya nomor 2. Dalam nomor 2 ini, Pak Tata membeli tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 300.000 per meter, dan rata-rata per tahunnya 8%. Jadi berapakah tanah yang dimiliki oleh Pak Tata saat ini? Mari kita masukkan periodnya itu 30 diganti menjadi annually, dan juga kita masukkan kenaikan tanah itu kan 8%. Diganti juga menjadi annually, tetap annually. Terus compoundingnya juga menjadi annually. Dan juga kita masukkan present value-nya menggunakan negatif 300 juta dari 1000 meter persegi dikali 300.000 meter persegi, dan hasilnya sama juga seperti di soal. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 yang dimana Pak Jimmy membeli rumah seharga 250 juta dengan membayar uang muka 30% dan sisanya kredit. Berapa besarnya angsuran per bulannya? Jadi kita yang pertama itu masukkan N-nya yang dimana periodnya itu 120. Mari kita masukkan presentasenya yaitu 1,25 per bulan, diganti juga monthly, compoundingnya juga monthly atau per bulan, dan juga kita masukkan present value-nya. Dan di sini payments-nya. Nah, jadi Pak Jimmy itu harus membayar 2.823.361. Selanjutnya, ada Pak Rudi ingin memiliki dana sebesar 2 miliar rupiah ketika ia pensiun 20 tahun akan datang. Jika asumsi tingkat suku bunga adalah 10% per tahun, berapa harus dia tabungkan setiap tahunnya untuk 20 tahun yang akan datang dimulai dari akhir tahun ini? Jadi yang pertama kita masukin future value-nya sebesar 2 miliar. Kita menggunakan negatif ya. Terus N atau periodnya itu 20 tahun. Dan jangan lupa itunya diganti menjadi annually. Terus kita masukin rate-nya itu 10%. Compounding-nya juga jangan lupa diganti jadi annually. Dan hasilnya itu bisa dilihat terdapat payment sama dengan soal. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yang dimana Pak Rusli memiliki anak usia 2 tahun. Pak Rusli menyiapkan biaya kuliah untuk anaknya. Total kuliahnya itu 200 juta. Asumsi kenaikan biaya pendidikannya itu 8%. Maka berapa besar biaya pendidikan saat anak Pak Rusli berusia 18 tahun? Jadi kita masukkan N atau periodnya yang diganti menjadi annually, dan juga rate atau persennya menjadi 8%, compoundingnya juga diganti annually, jangan lupa. Selanjutnya kita masukkan present value-nya, dan mari kita lihat hasil future value-nya. Sama kayak soal ya. Next. Soal selanjutnya, jadi Pak Gede itu ingin menyiapkan dana sebesar 400 juta pada saat anaknya berusia 18 tahun, dimana saat ini anaknya itu baru berusia 4 tahun. Pak Gede baru memiliki 30 juta khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Dan juga kita harus menghitung tabungan setiap bulannya jika tingkat suku bunganya itu 17 per tahunnya. Yang pertama kita masukkan future value-nya sebesar 400 juta. Dan juga present value-nya 30 juta. Dan juga N atau periodnya itu 168 bulan dikonversi menjadi ke bulan ya. Itunya monthly.
dan juga rate-nya itu 1% karena diubah menjadi ke bulan, monthly, dan juga compoundingnya jangan lupa diganti ke monthly. Selanjutnya kita akan melihat payments atau hasilnya, yaitu sebesar 556,289 yang berarti sama dengan soal. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Di sini Pak Rusli memiliki anak yang namanya Rasya yang berusia 12 tahun. Pak Rusli ini ingin menyiapkan biaya kuliah juga sama kayak tadi. Biaya kuliah ini 180 juta dengan kenaikan biaya kuliahnya itu 7% per tahun. Tingkat pengembalian investasinya itu diasumsikan 12%. Maka berapa dana yang harus ditabung Pak Rusli setiap tahunnya? Kita masukin dulu periodnya itu 6 menjadi annually. Dan juga rate-nya itu 7%, diganti juga annually, compoundingnya juga annually. Present value-nya mari kita masukkan. Dan kita lihat future value-nya. Sama ya, sama soal. Selanjutnya, kita mencari dana yang harus ditabung oleh Pak Rusli setiap tahunnya. Ini udah ketemu nih ya future value-nya. Tinggal nambahin tanda minus pada future value. Kemudian N-nya itu 6 tahun. Dan persennya itu, tingkat pengembaliannya itu kan 12% per tahun. Maka dana yang harus ditabungkan oleh Pak Rusli sebesar 33.287.143, sama seperti soal. Soal selanjutnya juga sama, yang dimana itu Pak Dik-Dik ingin menabung untuk biaya kuliah anaknya. Dan langsung aja kita masukin angka-angkanya ke dalam kalkulator tersebut ya. Periodnya itu 8, diganti dengan annually, dan juga persennya itu 10%. Dan jangan lupa compoundingnya diganti dengan annually. Serta masukin present value-nya sebesar 210 juta. Dan juga future value-nya sama seperti soal juga ya. Dan kita mau mencari dana yang harus ditabung oleh Pak Dik-Dik. Udah ketemu kan ya future value-nya. Masukin aja periodnya itu 96 bulan, diganti menjadi monthly karena per bulan ya. Dan juga persennya itu menjadi 1,1666 tak terhingga, sehingga dibulatkan menjadi 7. Compoundingnya itu jangan lupa diganti menjadi monthly. Maka dana yang harus dibayarkan oleh Pak Dik-Dik sebesar 2.568, sama seperti di soal juga. Dan untuk soal yang terakhir, di mana Pak Rahmat ingin menyiapkan dana pendidikan kuliah sebesar 300 juta. Saat ini juga anaknya Pak Rahmat berusia 5 tahun, tetapi Pak Rahmat baru memiliki 25 juta. Pertanyaannya itu berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika tingkat suku bunga 15% per tahunnya. Setiap bulannya yang harus ditabungkan biaya pendidikan per tahun 18%. Seperti biasa, yang pertama kita masukkan periodsnya 13, jangan lupa diganti dengan annually karena per tahun. Dan juga masukin persennya 8%. Jangan lupa compoundingnya diganti annually. Masukin juga present value-nya 300 juta. Dan hasilnya itu future value-nya sama juga seperti di soal ya. Setelah ketemu future value-nya, kita lihat dana yang harus Pak Rahmat bayar. Diganti-ganti aja ininya, tinggal ditambahin min di depan future value-nya. Dan masukin per bulannya itu 156, diganti juga jangan lupa menjadi monthly karena per bulan ya.
dan juga persennya itu menjadi 1,25% per bulan juga. Jangan lupa diganti compoundingnya juga. Serta present value-nya itu 25 juta. Dan maka dana yang harus ditabungkan sebesar 1.350.636 rupiah. Sama seperti soal juga. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.